Bersuara teman-teman? Nggak ada ya. Tidak satupun pendeta bersuara di YouTube mengenai ayat-ayat Alkitab yang diambil bahkan diubah. Mereka berani, Kemenak ini berani mengubah Parakletos menjadi Periklitus, teman-teman. Ada buka tuh tafsiran Quran Kemenak, kemenak.go.id. Mereka mengubah Parakletos menjadi Periklitus. Padahal tidak satupun manuskrip kitab bicara tentang Periklitus yang mereka mau samakan dengan yang terpuji atau Muhammad ini. Ini Kemenak kurang ajar, teman-teman. Dia sudah melampaui batas agamanya, masuk ke ranah ke kamarnya orang. Ke ranah Alkitab, bahkan berani mengubah ayat Alkitab kita. Kan kurang ajar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas ya, Sob Katul ngamuk, teman-teman. Sob Katul, si janda Salome, ngamuk dengan pendeta Esra Soru. Dia mengatakan bahwa Esra Soru ini tidak tahu apa-apa dan menghambat perjuangan dari para Polikardus. Kita tahu bahwa Esra Soru adalah seorang pendeta yang memang ya sangat tegak lurus dengan pengajaran Trinitas dia. Esra Soru tegak lurus dengan isi yang ada di Bible. Walaupun kita tahu kadang-kadang Esra Soru sering juga mengeluarkan statement-statement sarkas terhadap agama Islam. Tetapi kita tahu yang namanya pendeta Esra Soru, fokus utamanya hanyalah pelayanan. Karena dia pendeta. Ya, dia pendeta gitu. Walaupun kadang-kadang sarkas, tapi job utamanya adalah menjadi gembala dan pendeta. Berbeda dengan Polikardus yang memang mencari keuntungan, yang memang pekerjaannya itu dibayar untuk menyerang dan menghujat Islam. Jadi memang beda. Saya sedikit flashback ya. Esra Soru itu kemarin, beberapa hari yang lalu, mengeluarkan statement tentang Elia. Dia mengatakan bahwa Elia tidak tahu ini. Tidak ngerti sebenarnya. Tidak bisa membedakan Yesus dan Isa. Padahal itu orang yang sama. Statement Esra Soru itu benar-benar ya membuat para Polikardus ngamuk. Laskar Polikardus langsung menyerang pendeta Esra Soru. Dan saya rasa teman-teman semua sudah pada tahu kalau Esra Soru itu diserang habis-habisan oleh Laskar Polikardus. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, ya kalian coba tonton dulu lah video-video sebelumnya. Kita sudah bahas semua ya, bagaimana Esra Soru itu dihujat habis-habisan oleh para Laskar Polikardus. Kenapa saya sebut Laskar Polikardus? Ya karena mereka nih pendukung Polikardus yang padahal nggak ada ilmunya. Mereka ini hanya mendukung secara membabi buta. Yang penting ada Polikardus yang menghujat Islam, wajib hukumnya didukung. Ya, wajib hukumnya untuk didukung. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, ini saya kasih tahu dulu, kalian tontonlah. Kalian tonton channel yang ini. Ya, ini channel kita yang khusus pemberitaan. Dr. Akal News ya. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Ya, ini kita kemarin bahas. Sob Katul marah lihat pendeta Esra Soru serang Elia. Ya, jadi bagi yang belum tonton silakan ditonton. Di sini kita akan tampilkan ya bagaimana Sob Katul marah-marah dan isi chattingan dari Sob Katul juga kita tampilkan. Ya, jadi pendeta Esra Soru itu dihujat oleh Laskar Polikardus, dihujat juga oleh Sob Katul. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ya seru nih teman-teman. Respon Sofia Al-Hayat alias Al-Mayat terhadap pernyataan pendeta Esra Soru terhadap Elia Miron ya. Terhadap Elia Miron. Jadi menurut Sob Katul, apa yang dilakukan Esra Soru ini menghambat perjuangan mereka. Menurut Sob Katul, walaupun Elia salah, walaupun orang-orang Kristen banyak yang salah, harus didukung. Selama mereka menghujat Islam, selama mereka menyerang agama Islam, wajib hukumnya pendeta-pendeta orang-orang Kristen untuk mendukung. Ini menurut si Al-Mayat ya, ini channel dia, kalian bisa lihat. Oke, clear ya. Jadi saya bingung gitu ya. Kenapa mereka ini selalu kepikirannya seperti itu? Salah benar urusan nanti. Yang penting nyerang Islam. Kan gitu. Walaupun kita mengeluarkan statement ngaco sekalipun. Contoh misalnya,
Banyak orang-orang Kristen yang sampai sekarang nggak tahu ya bahwa Daud itu nabi. Bahkan ada yang bilang Musa itu bukan nabi. Bayangkan, Musa pun bukan nabi mereka buat. Dan itu dengan PD-nya mereka sampaikan. Saya tanya, kamu belajar dari mana? Ternyata dia belajar dari channel-channel Polycarpus. Jadi memang channel-channel Polycarpus ini didesain untuk membodohkan orang-orang Kristen. Tujuannya supaya orang Kristen setelah bodoh jadi laskar Polycarpus. Jadi pasukan Polycarpus. Ini kan bahaya. Itulah kenapa kita harus bersyukur masih ada pendeta-pendeta seperti Ezra Soru yang mencerdaskan lah. Minimal dia tidak kompromi. Dia tidak fokus ya. Tidak istilahnya menjual agamanya demi keuntungan pribadi. Enggak. Masih mending ada Mel Atok, Ezra Soru. Kalau Polycarpus mereka nggak peduli. Mereka bukan Kristen kok. Mereka hanya menumpang nama Kristen untuk menghujat Islam. Kristen hanya dijadikan alat oleh mereka. Itu Polycarpus. Oke, kita saksikan dulu ya bagaimana ngamuknya Almayat ini, Almayat kepada pendeta Ezra Soru. Baik, kali ini Anda tahu sendiri ya bahwa saya itu jarang sekali mengomentari ya, mengomentari seorang pastor ya, selama Anda tahu 6 tahun Al-Hayat punya satu kebijakan. Apa itu kebijakan kita? Saya tidak akan menyentuh hamba yang diurapi Tuhan. Ya. Itu dari dulu saya dengung-dengungkan ya. Dengung-dengungkan selalu ya di channel saya. Makanya kalau Anda lihat saya tidak pernah membuat satu video khusus mengenai particularly hamba Tuhan ini ya. Saya tidak pernah membuat satu video khusus untuk Pak Gilbert Lumindong misalnya, atau Pak Stephen Tong misalnya, atau Pak siapa, Pendeta Philip Mantoba ya, yang secara khusus saya komentari. Tapi saya harus menanggapi sesuatu karena ini menggelitik saya, yaitu komentar dari Pak Ezra Soru yang menanggapi saudara kita ya, Elia Miron. Nah, apa yang saudara kita lakukan, Elia Miron, itu berdampak sangat signifikan ya atas Indonesia. Kalau kita lihat juga, Anda tentu sudah tahu ya podcastnya dengan Dr. Richard Lee. Ditanya, apakah Isa sama dengan Yesus? Ya, nah sekarang kita lihat ini. Apakah Isa dengan Yesus itu sama, Pak Pendeta? Nah, ini ditanyakan juga, apakah Isa sama dengan Yesus? Kenapa? Kita harus mengakui bahwa gereja ini tidak mengajarkan tentang Islamologi kepada jemaatnya. Selama belasan tahun, saya berkali-kali mengatakan, selama belasan tahun saya menjadi orang Kristen, saya belum pernah mendengar satu kali pun ada pendeta yang berkhotbah tentang Isa Al-Masih. Tidak pernah saya dengar. Ya, tidak pernah saya dengar. Bahkan saya tidak pernah mendengar ya pendeta khotbah tentang Islam apalagi, dan siapa itu Muhammad, tidak pernah saya dengar teman-teman. Ya. Nah, itulah sebabnya ada banyak orang, saya dulu juga mengira, oh kalau di Kristen itu Yesus Kristus, kalau mereka itu si Isa ini, ya kan? Saya dulu mengira bahwa oh mungkin mereka punya jalan yang lain atau cara yang lain. Ya, mungkin Tuhannya sama tapi mungkin Muhammad itu mempunyai cara yang lain untuk menyembah Allah yang Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ketika saya masuk di dalam dunia apologet dan saya mempelajari Quran dan saya membaca Quran, saya membaca sirah, saya membaca hadis mereka, ini sangat berbeda. Islam ini dibangun di atas satu deception atau satu penipuan. Ya, kalian boleh percaya ya, si Isa ini yang mereka sama-samakan dengan Tuhan Yesus, lahir dari perawan, membuat mujizat, nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat, diangkat di sisi Allah. Pokoknya luar biasa ya, mulia, tidak berdosa. Dikatakan di dalam surah Maryam ayat 19, Isa ini adalah satu-satunya orang yang tidak mempunyai dosa, teman-teman. Suci, anak yang suci, tidak punya dosa. Wah, ini luar biasa. Tetapi iblis sama seperti biasa, teman-teman. Kalau kita melihat senjata iblis dari Alkitab itu tidak berubah ya dari sejak zaman Alkitab. Apa? Memutarbalikkan, mentwisted firman Tuhan. Jadi kalian boleh percaya dia lahir dari seorang perawan, anak yang suci, membuat mujizat. Yang nggak boleh dipercaya adalah apa? Islam itu menolak the lordship
and the sonship of Jesus Christ. Islam itu menolak ketuhanan dan keanakan Allah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini antikristus, teman-teman. Ini spirit atau rohnya adalah roh antikristus. Saya kasih tahu Anda. Karena ketika Anda mengatakan Yesus bukan anak Allah, Anda sudah mempunyai spirit antikristus. Alkitab mengatakan barang siapa yang tidak mengakui Yesus adalah anak Allah, barang siapa yang tidak mengakui Bapa dan Anak, dua pribadi ini, maka spiritnya antikristus. Antichrist, jelas. Yang kedua, mereka menentang kematian Tuhan Yesus Kristus bagi penebusan dosa manusia. Mereka mengatakan Yesus diserupakan. Padahal Isa Al-Masih, kalau Anda baca di surat An-Nisa ayat 153 sampai 157, nanti saya bukakan, itu Isa itu dibunuh pada zaman Musa, teman-teman. Ya, Isa Al-Masih itu dibunuh pada zaman Musa. Jadi timeline daripada Quran ini kacau balau. Ya, tapi kita nggak bahas itu sekarang. Mereka mengatakan Yesus ini diserupakan. Bahkan Kemenak berani-berani mencomot ayat Alkitab untuk menafsirkan bahwa Yesus tidak mati, melainkan Yudas Iskariotlah yang disalibkan. Ini penistaan kurang ajar dari Kemenak, dari MUI, dari Mualaf Center, teman-teman. Penistaan terhadap agama Kristen dan pelecehan terhadap Alkitab kita. Apakah ada satu pendeta yang bersuara? Saya yang pertama kali, ya saya harap ya, saya yang pertama kali menyuarakan secara luas waktu saya debat dengan si Ustadz Nahdlatul Ulama tuh, si Wifi Naja, kalau Anda pernah ingat, Anda mengikuti terus Al-Hayat. Saya pertama kali menyuarakan supaya Kemenak menghapus, mencomot-comot penafsiran ayat Alkitab, mengambilnya untuk ayat-ayat Quran. Tetapi menjadi viral setelah Elia Miron kemudian merepost video saya mengenai protes terhadap Kemenak ini. Ada pendeta yang bersuara, teman-teman? Tidak ada ya. Tidak satupun pendeta bersuara di YouTube mengenai ayat-ayat Alkitab yang diambil bahkan diubah. Mereka berani, Kemenak ini berani mengubah Parakletos menjadi Periklitus, teman-teman. Ada buka tuh tafsiran Quran Kemenak, kemenak.go.id. Mereka mengubah Parakletos menjadi Periklitus. Padahal tidak satupun manuskrip kitab bicara tentang Periklitus yang mereka mau samakan dengan yang terpuji atau Muhammad ini. Ini Kemenak kurang ajar, teman-teman. Dia sudah melampaui batas agamanya, masuk ke ranah kamarnya orang. Ke ranah Alkitab, bahkan berani mengubah ayat Alkitab kita. Kan kurang ajar, teman-teman. Ya, kurang ajar tuh. Bagaimana kalau saya mengubah ayat-ayat Quran dan mencomot-comot Quran untuk menafsirkan Alkitab? Hello. Wah, hukumannya apa? Penistaan, penjara. Tapi kalau mereka melakukan itu berdasarkan apa? Oh, kita memang pantas melakukan hal itu. Ya. Tolong kasih komentar, teman-teman. Ini suaranya bisa kedengeran nggak ya di YouTube? Suara saya bisa kedengaran nggak ya di YouTube? Halo. Halo teman-teman. Tes. Oke, suara saya bisa kedengeran ya di YouTube ya? Nah, sekarang kita lihat dulu. Ketika ada yang menanggapi, apakah Isa sama dengan Yesus? Kita lihat ya. Apakah Isa dengan Yesus itu sama, Pak Pendeta? Kalau berbeda, kenapa mereka? Karena mereka sendiri tidak percaya Tritunggal, tetapi Yesus masuk dalam Tritunggal. Saya kurang ngerti, tapi intinya apakah Isa dengan Yesus itu sama, Pak Pendeta? Ada pandangan yang berbeda. Nah, lihat ya, ini yang tanya saya yakin orang Kristen ya, semoga orang Kristen. Orang Kristen sendiri pun bingung, teman-teman. Isa sama nggak dengan Yesus? Kenapa? Karena memang kebanyakan orang Kristen, apalagi yang Kristennya udah haleluya dari lahir, nggak pernah baca Quran dan tidak pernah mempelajari Islamologi. Makanya Christian Prince dan kami, teman-teman apologet ini, kami mengajarkan Islamologi kepada teman-teman Kristen. Kenapa? Supaya kalian tuh ngerti iman kalian. Kalian tuh ngerti apa yang kalian percayai. Dan iman kalian itu tidak tergoyahkan. Kalian perlu ngerti apa yang diajarkan Islam. Apa ideologi Islam, siapa itu Muhammad, apa ajaran Muhammad. Itu kalian perlu ngerti, teman-teman. Supaya apa? Supaya Anda tidak tertipu. Kalau Anda tidak diajarkan ya hal ini, maka ada banyak teman-teman Katolik dan teman-teman Kristen, oh sama aja kok, Islam cuma beda. Gak apa-apa deh, aku dapat suami Muslim, aku dapat istri Muslim, aku ikut aja deh, kan sama aja, Tuhannya juga satu. Betul nggak? Do you think you worship the same God? Teman-teman, kenapa kita berapi-api dalam hal ini? Karena hal ini nggak main-main.
Taruhannya adalah kehidupan kekal. Ketika Anda menyembah Allah yang lain, yaitu Allahnya orang Islam, Tuhan itu hitam ya, saya nggak tahu, mungkin Pak Pendeta Isra Soru tidak pernah baca Quran ya. Dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa itu ya misalnya ya antara ullah, illah, Allah, Eloah itu punya hubungan semua. Ya, maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah, sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus, sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab, kalau Arab tuh G di Ibrani jadi J, makanya Hagar jadi Hajar. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Isra Soru, dan ini juga dikatakan dengan oleh Pak Bambang Nurseno ya. Fonetik korespondensi memang ada, ya. Ketika mereka mengatakan Yeshua HaMashiach bahasa Ibrani, kemudian menjadi Isos Kristos dalam bahasa Yunani, itu ada fonetik korespondensi. Kemudian menjadi Iso Mesiha dalam bahasa Aramaik. Iso Mesiha kemudian menjadi Isa Al-Masih dalam bahasa Arab. Apakah ada fonetik korespondensi? Ya, betul. Betul. Apakah Muhammad merujuk pada orang yang salah? Mungkin. Karena nggak ada lagi orang yang lahir dari kalimatullah Al-Qoha ila Maryam. Ya, tidak ada lagi orang yang lahir tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan selain Yesus Kristus. Betul, teman-teman? Ya, itu yang historik. Ya, saya nggak bahas yang mitos. Ya, ada dewa matahari lah lahir dari kuping, ada dewa Krishna lah lahir dari nggak tahu, saya mungkin keluarnya dari telinga atau dari mulut, saya nggak ngerti. Ya, dimuntahin terus jadi bayi. Ya, mungkin. Teman-teman sudah lihat ya. Jadi memang Almayat ini ngeri, teman-teman. Ini adalah salah satu ratu penghujat. Ratu penghujat. Dan dengan PD-nya dia selalu mengeluarkan statement-statement yang isinya hujatan. Dan dia didukung oleh banyak orang. Didukung, ya. Banyak sekali Polycarpus yang mendukung si Almayat ini. Nah, lihat ya, teman-teman. Ini channel Almayat nih. Ya. Almayat Indonesia Apologetik. Kalian bisa lihat, rekening pelayanan Almayat Indonesia. Wow. Wasni ya namanya ya. Nama lengkapnya Lambon, Wasni Lambon nih. Nih. Wow. Tentukan hari dan waktu. Oh, ini seru nih. Kita akan email ke dia. Ya, kita akan email ke Almayat ini. Oh, tapi udah 1 bulan. Perasaan nggak ada dia nih ya. Nggak berani debat si Almayat nih. Oke, dan kita bisa lihat bahwa Almayat ini adalah salah satu channel yang isinya tuh adalah fitnahan semua. Kalian bisa lihat nih. Quran kitab hasil Spanyol, separuhnya nyolong ya. Entah dari mana. RT6, ngeyel Isa sama dengan Yesus. Dia ini rajin banget loh, live-nya tuh 6 jam, berapa jam gitu kan. Kuat mereka nih. Dan mereka ini semua adalah para penghujat yang memang dibayar untuk menyerang agama Islam. Ya, memang dibayar untuk menyerang agama Islam dan hidup dari donasi para orang-orang Islamophobia. Jadi mereka menggunakan kebencian dari orang-orang yang punya trauma masa lalu, punya trauma dengan Islam, itu mereka manfaatkan. Ya kita tahulah bahwa banyak ya bekas-bekas ex-PKI, terus kejadian 98, orang-orang yang pernah tinggal di Indonesia yang sekarang memilih tinggal di luar, ataupun yang masih di Indonesia tapi hanya menyimpan dendam. Secara langsung nggak berani nyerang Islam. Jadi dipakailah mereka-mereka ini. Pintar-pintar ya. Jadi mereka ini pintar sekali memanfaatkan situasi. Dan kalau kita bicara pernyataan Esra Soru ya, saya nggak tahu mau tanggapi apa, karena apa yang disampaikan Esra Soru itu faktanya, teman-teman. Apa yang disampaikan Esra Soru itu kebenaran. Bahwa Yesus dan Isa sosok yang sama, tapi digambarkan berbeda. Kan begitu. Contohnya, bagi kita, Bang Zuma adalah panglima kita.
Bagi para penonton Muslim, Bang Zuma adalah idola. Kan begitu. Orang yang dikagumi, Bang Zuma luar biasa. Kalau kalian tanya sama Muslim. Tapi kalau kalian tanya sama Polycarpus, Laskar Polycarpus, mereka akan mencatat bahwa seorang Zulkifli Abbas adalah satu batu sandungan yang besar. Bahwa Zuma adalah musuh besar dari Laskar Polycarpus. Itu akan dicatat sama mereka. Dunia diskusi lintas iman akan mencatat seorang Zuma dari kacamata Polycarpus adalah musuh, adalah penjahat, adalah orang yang tidak bisa dipercaya, adalah musuh yang harus dilenyapkan. Tapi kalau kalian tanya sama Muslim, Muslim akan bilang, Bang Zuma idolaku. Jadi beda sudut pandang. Sama seperti Isa dan Yesus. Sosoknya sama, itu kan cuma nama doang. Ya, nama Bang Zuma juga banyak. Ada Zuma, ada Zulkifli Abbas. Ya, ada Ustadz Jul orang panggil. Ada ya nama aslinya juga gitu. Jadi yang mana? Yang mana itu? Ya sama. Semua adalah sosok yang sama, mengacu kepada satu sosok ini. Yesus, Isa. Malah Yesus ini yang Romawi. Kan gitu. Kalau kalian memang dari Israel, dari orang Yahudi, ya janganlah pakai nama Yesus, kembalikan Yosua. Mulai sekarang Tuhan kalian Yosua, kan gitu. Jangan Yesus. Yesus Romawi. Yesus adalah nama buatan Romawi. Ingat, ya. Itu adalah nama Romawinya Yesua. Kalau mau, ya pakai nama aslinya. Kan kalian selama ini mengklaim kalian ini adalah Yahudi rohani. Walaupun nggak jelas ya. Asal klaim doang gitu. Tapi minimal, ya ikutlah. Ikut nama asli Yesua ini. Kalau kalian pakai nama Yesus, ya jangan klaim Yahudi Romawi. Klaim. Yahudi Romawi pula. Yahudi rohani. Kalau kayak gitu, kalian klaim kalian Romawi aja gitu. Kami adalah Romawi rohani. Atau kalian adalah Vatikan rohani. Apalagi Protestan gitu kan. Protestan itu kan dianggap sebagai pengkhianat. Adalah buangan dari Katolik. Orang-orang yang diekskomunikasi. Orang-orang yang disingkirkan. Ya udah kalian klaim juga lah. Oh, kami nggak disingkirkan. Kami Vatikan rohani. Harusnya orang Kristen Protestan ngomongnya seperti itu juga dong. Konsisten ya. Jadi bagi teman-teman Polycarpus ini agak aneh sebenarnya. Aneh sekali. Orang-orang di luar sana sebenarnya sudah clear. Udah dari zaman dulu clear. Datang kalian entah dari zaman mana tiba-tiba asal klaim, asal comot, merasa dirinya yang paling ngerti, padahal ilmunya kosong. Ilmunya kosong. Sama seperti yang dilakukan oleh Sopkatul janda Salome ini. Membela membabi buta Elia, jelas-jelas Elia salah, dia dukung supaya Elia jangan down. Karena sejak dihujat oleh banyak pendeta, dikatakan bodoh oleh banyak orang Kristen, Elia sekarang hanya bisa merenung di pinggiran. Nangis dia. Ya, nangis di pojokan dia. Jadi supaya dia nggak nangis di pojokan, kakaknya ini, yaitu Sopkatul, ya mau nggak mau menghibur. Oh jangan nangis gitu kan. Maju debat lagi, maju debat. Lawan, kita butuh kamu. Jadi, aduh, Sopkatul ini apa sih gitu? Apa sih ilmunya, coba saya tanya. Cuman menghujat. Adabnya nggak ada. Dulu, ya, bagi teman-teman yang nggak tahu diskusi lintas iman, saya ingat 3 tahun yang lalu, Sofiatul ini masih anak baru, dan ngomongnya nggak sejahat sekarang. Ya, nggak sejahat sekarang. Dulu sudah jahat. Dulu ngomongnya sudah jahat. Tapi jahatnya masih, ya jahat-jahat nakal gitu. Sama kayak Demian. Ya kayak Demian yang sekarang. Kalau Demian yang dulu masih gagap. Kita bisa lihat perubahan ya. Orang-orang yang tergabung dalam Laskar Polycarpus ini akan berubah menjadi penghujat. Sama seperti Buti. Buti dulu nggak jahat-jahat sekali. Nggak jahat sekali gitu. Jahat aja. Sekarang jadi jahat sekali. Pelan-pelan orang akan jadi jahat sekali kalau bergaul dengan para penjahat kelas atas ini. Kan mereka menjadikan penjahat-penjahat ini sebagai sosok idola yang mereka tiru. Mereka tiru Paul Jang, mereka tiru Saipudin, kan gitu. Mereka tiru Wak Donat. Memang penjahat-penjahat akut kok. Tapi ya sudahlah. Ya. Kita cuma bisa menasehati,
Kita cuma bisa menyampaikan seperti ini. Cobalah teman-teman Kristen, tolong sekali ya. Saya katakan tolong sekali, jangan kalian tiru para Polikardus ini. Dan jangan pernah kalian juga ikut ada di barisan Laskar Polikardus. Ngapain? Kita di Indonesia hidup nyaman. Kita hidup enak kok. Ngapain kita saling sikut-sikutan? Kalaupun udah ada yang sikut-sikutan, biarkan aja mereka. Jangan kita ikut-ikutan. Teman Anda kerjanya berantem. Teman kelas sebelah Anda kerjanya berantem juga. Semua kerjanya berantem. Terus Anda merasa harus ikut berantem juga? Ya enggak kan? Ngapain? Ya biarkan mereka. Mereka mau jadi anak bandel, mereka mau jadi penjahat, silahkan. Yang penting kalian nggak usah. Itulah yang dari dulu saya sampaikan kepada para penonton. Jangan terprovokasi, jangan emosi menghadapi para Polikardus. Jangan karena kita dipancing-pancing terus kita lampiaskan dengan cara marah-marah, terus kita lampiaskan kepada teman Kristen kita. Jangan. Agama Kristen nggak seperti itu. Ya, sekali lagi saya katakan, agama Kristen tidak seperti itu. Ini adalah Polikardus. Ini adalah Laskar Polikardus yang memang dibayar untuk ini. Untuk mengacaukan Indonesia. Apalagi ini lagi tahun politik, teman-teman. Makin gencarlah serangan itu. Sengaja. Memangnya kalian pikir orang Kristen bodoh apa? Mau menyerang Islam yang jelas-jelas secara jumlah lebih besar? Nggak mungkin. Ya, orang Kristen juga nggak mungkin nyerang. Tapi mereka ini nyerang kenapa? Supaya nanti diserang balik yang Kristen, bisa playing victim. Jadi Polikardus ini menumbalkan orang-orang Kristen Indonesia. Orang Kristen Indonesia ditumbalkan sama Polikardus. Kita bisa lihat. Sekarang umat Muslim jadi, ya kita tahulah pandangannya kepada orang Kristen jadi sinis, jadi nggak enak. Kan begitu. Memang dikondisikan oleh Polikardus ini. Supaya terjadi gesekan di bawah. Nanti mereka bisa playing victim. Jadi ini memang pesanan. Mereka ini dipesan. Kita tahu Sob Katul ini kan memang wanita pesanan. Dia akan dipesan terus, mau gimana? Inilah cara mencari duit paling cepat. Kan begitu. Jadi saya menghimbau teman-teman Kristen, tolonglah sadar. Apa yang kita cari sebenarnya? Cobalah. Apa yang kita cari? Kalaupun ada yang kasar-kasar di luar sana, ya udah biarkan aja lah. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Kita mulai dari diri kita untuk menahan diri. Ya. Jangan ikutan mereka. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, teman-teman semua yang sudah mendukung perjuangan kita ya. Dan ya kalau kita bicara Sob Katul, ya biarkanlah dia. Dia mau tebas leher Esra Soru pun urusan dia lah. Karena memang dia seperti itu. Yang nggak cocok ditebas lehernya teman-teman. Jadi daripada leher saya nanti dijadikan sasaran juga dan mau ditebas sama Sob Katul, ya mending kita cabut aja lah. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.